Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9 di Madrasah Tsanawiyah Al-Jauhariyah. Insya Allah pagi ini kita akan mempelajari tentang cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perdagangan. Dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, itu pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Mereka datang ke Indonesia, ikut serta dalam perdagangan di Indonesia. Mereka banyak membentuk pemukiman, lalu diberi namanya apa? Pekojan. Pekojan itu apa ya? Pemukiman para pedagang-pedagang asing, pedagang-pedagang Muslim, namanya pekojan. Kalau kalian yang pernah ke daerah Pekojan Jakarta Utara, kalian pasti tahu deh tuh. Ada di sana itu dekat bandar, dekat kota tua, Kotu. Kalau yang udah pernah ke Kotu pasti tahu Pekojan. Itu dekat di situ Pekojan. Terkenal. Itu emang kampung Arab. Banyak orang Arab. Ya. Nah, dari situ mereka berinteraksi, berasimilasi, menikah dengan masyarakat asli, sekaligus menyebarkan agama Islam. Tuh, melalui dagang. Lantas yang kedua, apa itu? Perkawinan. Perkawinan, kalau kalian tahu, dibaca di buku, coba lihat, kita orang muslim, kita pedagang-pedagang muslim itu datang ke Indonesia, mereka nikah dengan pribumi. Habaib-habaib, zuriyah-zuriyah, ulama-ulama yang dari Arab, dari Yaman, mereka juga datang menyebarkan agama Islam. Cara nyebarinnya gimana? Nikah dengan orang pribumi. Tuh. Berinteraksi, mengenalkan nilai-nilai agama Islam. Sekaligus ketika mereka nikah kan otomatis kan perempuan itu kan ngucapin syahadat, masuk Islam, nyebar itu agama Islam pelan-pelan. Tuh. Tapi ada cara yang lebih menguntungkan atau lebih cepat pengaruhnya, yaitu apa ya? Nikahin dengan anak bangsawan, anak penguasa, anak raja, adipati, saudagar. Mereka kan punya pengaruh tuh. Nikah dengan anak mereka akhirnya dimudahkan dalam menyebarkan agama Islam. Itulah melalui perkawinan. Contohnya nih, misalnya nih, Maulana Ishak nikah dengan putri Raja Blambangan, punya anak namanya Sunan Giri, jadi wali di tanah Jawa. Pangeran Syarif Hidayat Abdullah nikah dengan anak Raja Siliwangi, punya anak jadi ulama besar di Jawa Barat, namanya Sunan Gunung Jati, wali juga. Wali itu artinya itu orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Mereka menyebarkan agama Islam tugasnya. Ada lagi sampai itu Sunan Ampel nikah dengan Nyai Gede Manila, putri dari Tumenggung Wilatita, nikah. Jadi nyebar itu agama di sana. Raden Brawijaya dengan Putri Jempa yang agama Islam. Yang kemudian, nah ini nih yang masukin Islamnya ini yang perempuan nih, yang terakhir nih, Putri Jempanya itu aslinya Islam, nikah dengan Raja Brawijaya yang bukan Islam. Dia masuk Islam, lalu punya putra namanya Raden Fatah, yang akhirnya jadi Raja Demak. Tuh. Berikut kita bahas dengan cara pendidikan. Pendidikan. Pengenalan dan penyebaran agama Islam melalui pendidikan
dilakukan setelah udah kebentuk masyarakat muslim pribumi banyak, dalam kata satu kampung, nggak satu orang dua orang, udah banyak nih, ada lebih dari 50 orang. Satu kampung itu bisa 300, bisa 500. Dibikin itu apa, balai-balai pendidikan Islam. Pertama kali dibikin pengajian pertama awalnya nih di rumah dulu. Setelah dari rumah mereka mengambil ittiba sunnah. Nabi kan dakwahnya dari rumah-rumah dulu, lalu ke masjid, musola. Setelah mulai banyak lagi dibikin deh tuh madrasah. Wah, madrasah nggak nampung, dibikin pengkhususan menjadi kader-kader, yaitu melalui pondok pesantren, dibikin pesantren tuh. Jadi anak-anak remaja yang tertarik belajar agama dan mereka dididik menjadi kader-kader penyebar Islam, belajarlah di pesantren-pesantren tuh. Pesantren itu kan mengeluarkan lulusan-lulusan yang akhirnya lulusan itu para santri yang telah lulus ditugaskan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam ke tempat-tempat lain, sehingga Islam pun menyebar luas ke berbagai penjuru Indonesia. Contoh kayak Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, Raden Patah mendirikan pesantren Gelagah Wangi di Demak. Contoh lagi yang lain yang udah lama nih, yang sekarang masih ada, Lirboyo, pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, ya. Jadi pesantren-pesantren itu adalah peninggalan-peninggalan para wali-wali yang mereka adalah keturunan dari para pedagang-pedagang muslim yang membentuk komunitas, membentuk pemukiman yang disebut pekojan tadi. Tuh, menyebar dari awalnya pekojan, menikah, asimilasi, menikah dengan orang berpengaruh, punya anak anaknya jadi wali, anaknya jadi ulama besar, mendirikan balai pendidikan. Lalu lulusan pesantren itu, ini balai pesantren, maksudnya balai pendidikan salah satunya mendirikan pesantren, lulusan pesantren ditugaskan menyebarkan atau mendakwahkan Islam kemana-mana, nyebar deh kemana, maka menyebarlah meluas ke Indonesia. Berikut kita bahas tentang melalui cara yang keempat, yaitu tasawuf. Tasawuf adalah salah satu cara penyebaran Islam. Tasawuf itu adalah ajarannya atau caranya dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tanya, tasawuf apa? Tasawuf ajarannya atau caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sufi orangnya, orang yang melakukan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sufi itu sebelum melakukan, seseorang muslim sebelum menjadi sufi atau mendalami ilmu tasawuf, mereka harus mendalami dulu ilmu syariat, karena syariat itu mengatur tentang cara-cara ibadah yang benar dan baik. Jika atau disebut juga pondasi atau kakinya. Jadi kalau pondasinya belum kuat atau ilmu syariatnya mereka belum kuat, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan atau mempelajari ilmu tasawuf atau menjadi sufi, karena itu basically-nya atau dasarnya dalam menjadi seorang sufi. Kebanyakan kesalahan orang sekarang udah menjadi sufi atau tasawuf atau mempelajari ilmu tasawuf, tapi mereka lupa hakikatnya untuk mempelajari yang namanya ilmu syariat. Syariat itu sebagaimana yang tadi Ana jelasin, suatu tata cara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala melalui ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui kepada sahabat-sahabatnya, melalui Al-Quran, sunnah-sunnahnya turun kepada turun-turunannya sampailah kepada kita pada hari ini. Tuh, banyak tokoh-tokoh tasawuf kok
Salah satunya nih yang ceritain ada dari Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Somad, Al-Falimbani, Nuruddin Al-Ranyiri atau yang lainnya. Jadi Islam itu pun berkembang seiring dengan mundurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, sehingga pas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu mundur, maka naiklah kerajaan-kerajaan Islam. Seperti yang tadi dibilang, kerajaan yang dipimpin oleh Raden Fatah. Nah, udah sampai sini dulu masalah tasawuf, lanjut kita masalah kesenian. Untuk masalah kesenian dan politik dalam bab pembahasan cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia, insya Allah akan kita bahas di PJJ, di video PJJ berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Illa liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugasnya, tolong kalian jawab nanti menyusul di Google Classroom, atau juga bisa melalui jawaban di kertas, dipoto, dikirim langsung ke WA Anda pribadi. Syukur sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.